Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa taqwa tafuzu wa tuflihu wa tus'adu fid dunya wal akhirah. Wa ittaqullaha haqqa taqwa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Wa fi ayatil ukhra, inna sa'ata atiyah litujza kullu nafsin bima tas'a. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyyul karim. Bapak-bapak kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur atas pemberian nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Ketika nikmat ini nikmat yang tidak bisa diperjualbelikan. Kalaulah salah satu dari nikmat ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak bisa berta'abbudiyah mengunjungi rumah Allah di hari yang mulia ini. Oleh karena itu, mari kita selalu menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita-kita yang ada di rumah Allah ini menjadi abadan syakura. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pemimpin akhir zaman dari dahulu kala hingga sekarang, bahkan yaumil akhir nanti. Beliau adalah salah satu pemimpin yang dicatat dalam lembaran sejarah Islam yang patut dan harus kita tauladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun materi khutbah yang disampaikan di hari yang mulia ini terkait dengan siapa sesungguhnya orang yang bangkrut tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Toha ayat yang ke-15, inna sa'ata atiyah akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima kasabat. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Akadu ukhfiha, tetapi saya akan merahasiakannya. Litujza kullu nafsin bima tas'a, supaya aku bisa membalasi setiap perbuatan-perbuatan manusia. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka nantinya dibiarkan begitu saja? In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat satu kebaikan, maka sesungguhnya kebaikan itu akan dibalasi kepadamu. Wa in asa'tum falaha. Dan jika kamu berbuat satu perbuatan dosa, maka perbuatan tersebut akan ditimpakan kepadamu. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, atadaruna manil muflis? Wahai sahabat-sahabatku, apakah kalian tahu siapa sesungguhnya orang yang bangkrut tersebut?
Qalu, para sahabat berkata, innal muflis fina man la dirham lah. Sesungguhnya orang yang bangkrut itu adalah orang yang sama sekali tidak memiliki uang. Tidak, kata Rasulullah. Kemudian sahabat yang lain menjawab, innal muflisa fina man la dirham lah wala mata'. Sesungguhnya orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak memiliki dirham, uang, wala mata', dan tidak pula harta benda. Sementara dia memiliki hutang yang begitu luar biasa banyaknya. Kalaupun dia memiliki harta benda, tidak akan cukup untuk melunasi hutangnya. Bukan itu yang saya maksudkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal muflis min ummati yaumil qiyamah man ya'ti yaumil qiyamah bi salatin wa bi zakatin wa bi umrah wa bi siyam. Sesungguhnya orang yang bangkrut itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara hamba-hambaku nantinya yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala salatnya, dengan membawa pahala zakatnya, dengan membawa pahala umrahnya, dengan membawa pahala hajinya, dengan membawa seluruh amalan-amalan kebaikannya. Tetapi ada satu hal yang aneh ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala hadza wa daraba hadza. Tetapi perbuatan kebaikannya tersebut tidak dibarengi dengan perbuatan-perbuatan kemanusiaannya. Sering menghina orang, sering mencaci orang lain, wa syatama hadza wa akala hadza, memakan hak-hak orang lain, merampas hak-hak orang lain, wa daraba hadza, sering menganiaya orang lain, sering melukai orang lain. Ketika di hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengiklankan kepada hamba-hambanya, wahai hamba-hambaku, masih adakah di antara kalian, kalau seandainya hambaku ini aku masukkan ke dalam surgaku, karena pada saat ini dia begitu banyak membawa amalan-amalan kebaikannya, pahala puasanya, pahala solatnya, pahala zakatnya, pahala umrohnya, begitu juga dengan pahala-pahala yang lainnya. Maka datang seorang hamba, ya Allah, hari ini saya tidak ridho, saya tidak rela kalau seandainya dia dimasukkan ke dalam surgamu. Kenapa? Dahulu ya Allah, dia pernah mengambil hak-hak saya. Dahulu ya Allah, dia pernah mencaci maki saya. Dahulu ya Allah, dia pernah memfitnah saya. Lalu apa yang kamu inginkan? Hamba tadi menjawab, yang saya inginkan hari ini ya Allah, berikanlah pahala dia sebahagian kepada saya. Begitu selanjutnya, hingga pada akhirnya pahala-pahalanya yang dibawakannya ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala habis begitu saja. Sementara hamba-hamba yang lain masih banyak yang mengadukan halnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
agar si hamba ini tidak dimasukkan ke dalam surganya. Ketika pahala-pahalanya sudah begitu habis, maka hamba-hamba yang lain masih banyak yang menuntut. Maka Allah memberikan pertanyaan kepada hamba-hamba tadi, apa yang kalian inginkan? Ya Allah, ya Tuhanku, hari ini saya membawa dosa-dosa di hadapan-Mu. Oleh karena ketika di dunia dia pernah memakan hak-hak saya, seharusnya itu adalah hak saya. Maka tolong timpakan dosa saya kepada dia. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang bangkrut tersebut. Orang yang begitu luar biasa amalan-amalan kebajikannya di dunia, pahala solatnya, solat nawafilnya, pahala umrohnya entah berapa kali umroh dalam sebulan, pahala zakatnya tidak bisa dihitung begitu berapa kali hamba tersebut berzakat dalam sehari, dalam seminggu. Tidak hanya zakat tahunan, tetapi perangainya, akhlaknya tidak mencerminkan dengan perbuatan-perbuatan amalan kebaikannya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada sahabatnya. Ketika seorang hamba Allah melaksanakan amalan-amalan kebajikan, seharusnya tercermin dalam setiap perbuatan-perbuatannya. Ketika bertolak belakang, maka bisa dipastikan orang ini nanti yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang bangkrut. Dalam satu kesempatan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib berpesan, wahai sahabat-sahabatku, kehidupan manusia ini tidak ubahnya seperti mata rantai kehidupan. Dimulai dari alam rahim, kemudian kita dilahirkan, dihidupkan di dunia. Setelah dihidupkan, kita diwafatkan. Kita berada di alam barzah. Kemudian kita akan dibangkitkan, dihidupkan kembali, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil qiyamah. Maka kata Ali, hamba yang bijak itu adalah orang yang dapat mempersiapkan amalan-amalan kebajikannya sebegitu banyak mungkin, sehingga di setiap mata rantai kehidupan ada bekal baginya. Kemudian kata Ali, orang yang bijak itu adalah orang yang dapat menitipkan amal kebaikannya kepada orang lain. Para sahabat bertanya, ya Ali, bagaimana cara kita menitipkan amal kebaikan kepada orang lain? Jika Anda pernah dihina, jika Anda pernah dizalimi, jika Anda pernah difitnah, jika pernah hak-hak Anda diambil oleh orang lain, maka yakinlah tidak ada satu perbuatan pun yang tidak akan dibayar. Maka tidak ada satu hutang pun yang tidak akan dibayar. Maka inilah yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Hal ini tentu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Thaha, inna sa'a atiyah akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu atiyah, pasti akan datang. Akadu ukhfiha, tetapi saya akan merahasiakannya. Tak satu pun orang yang tahu secara pasti kapan hari kiamat tersebut akan datang.
Kenapa? Litujza kullu nafsin bima tas'a. Supaya aku nanti bisa membalasi seluruh perbuatan-perbuatan, amalan-amalan setiap hamba. Oleh karena itu, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat satu kebaikan, maka kebaikan itu hanyalah untuk dirimu. Wa in asatum falaha. Dan jika kamu berbuat satu perbuatan dosa, kejahatan, maka dosa itu kelak akan ditimpakan kepadamu. Wa may yaksiba itsman fa inna ma yaksibu li nafsihi. Begitu dalam surah An-Nisa ayat 111. Barang siapa yang mengerjakan satu perbuatan dosa, fa inna ma yaksibu ala nafsihi, maka dosa itu nanti akan ditimpakan kepada dirinya sendiri. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia itu mengira bahwa seluruh perbuatan-perbuatan mereka ketika di dunia ayyutraka suda, begitu saja tanpa dimintakan pertanggungjawaban? Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita terhindar dari hal-hal tersebut. Mulai dari saat ini, mari kita perbaiki diri kita sendiri, bahwa ternyata berbuat amal kebajikan tidak cukup itu saja ketika tidak dibarengi dengan perbuatan-perbuatan baik kepada sesama. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, habalum minallah habalum minan nas. Dua-dua ini selalu bergandengan. Ketika berhubungan baik dengan Allah, maka harusnya dibarengi dengan berbuat baik dengan sesama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.